Assalamualaikum guys, welcome to my channel in CPNS Gaul. Nah sekarang kita melihat cupang buah dan ini telur, coba lihat. Dan itu bisa lihat ya, yang putih-putih itu untuk cupangnya, dan kelihatannya ini si jantannya ini terlihat untuk menyelamatkan telur-telurnya ya. Dan oke, dan ini yang betinanya, dan ini si bayi-bayi cupangnya. Oke, nggak kelihatan ya guys ya, memang ini sangat kecil sekali, dan ini nampak seperti ingin menyerang telur-telurnya ya. Ini saya cegah, gua cegah dulu nih, oke, supaya dia nggak menyerang terus. Oke, berikut beberapa tips untuk memelihara ikan cupang dan untuk berternak cupang ya. Nah, tips yang pertama adalah pastikan ukuran betina cupang itu sudah memasuki usia 3 bulan lebih, dan dalam perutnya itu terdapat tonjolan ya, jadi kelihatan kayak hamil gitu, jadi dia perutnya kelihatan buncit gitu ya, dan itu sudah bisa dikawinkan. Nah di situ ukuran minimalnya adalah 3 cm. Nah kira-kira seperti ini ya guys. Nah bisa lihat, nah ini dia cupang gua ini kira-kira udah 3 cm dan ini layak untuk dikawinkan ya. Nah, say hello to Mr. Fishes Fish. Hai. Tuh. Tuh. Dia jinak ya guys ya. Nah, ini cupang gua. Katanya manis kan ya. Dan ini anak-anakannya coba, dan gua berusaha untuk melihat lebih dekat. Gua akan akan mengekspos ya, dan akan shoot lebih dekat dan memastikan supaya sobat-sobat CPNS Gaul bisa melihat. Dan ini nih salah satunya nih, say hello, tak kelihatan, semoga ya. Itu dia, kalau nggak kelihatan ya nanti bisa coba sendiri di rumah deh. Jadi itu yang pertama, pastikan usia cupang betina itu sudah memasuki usia dewasa atau 3 bulan lebih, dan gampangnya adalah ukuran panjang cupangnya itu adalah 3 cm minimal ya, antara 3 sampai 5 cm ya, kira-kira segini lah ya. Kalau udah segini, nah sekira 1,5 ruas jari, nah ini udah bisa dinikahkan, udah bisa dikawinkan ya. Oke, dan yang kedua, saat dikawinkan usahakan tempat pemijahannya itu ya, tempat pemijahan itu adalah tempat di mana si cupang itu dikawinkan dan dikembangbiakan, itu ditempatkan di tempat yang besar ya. Ya nggak usah polodarium, nggak usah kolam gede juga sih, yang penting kan kolam itu aja ya. Yang penting mah itu sekedar kayak styrofoam atau galon kayak tempat gua ini ya. Ini galon, nah segini aja ya,
Ini bisa buat ternak cupang. Jadi barusan gue ganti airnya yang buayaknya ini. Nah ini kira usia seminggu, 1 minggu ya. Dan ini pejantannya ya, tadi udah bisa gue kasih tahu, gue tunjukkan ya. Dan itu yang putih-putih itu telurnya. Dan ternyata lagi-lagi si betina itu bertelur lagi ya guys. Oke, gue tutup dulu ya supaya dia nggak menyerang telur-telurnya. Dan kali ini yang kedua adalah pastikan si cupang itu berada di tempat yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas airnya ya. Ya kira-kira suhunya 28 derajat hingga 35 derajat. Nah, di situ diberikan tanaman air biar lebih romantis. Nah, kita bikin romantis. Nah, jadi ya biar romantis, yang paling romantis ding 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 ya udah. Jadi intinya ya gitu ya. Yang ketiga, setelah si cupangnya itu bertelur, dan ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan, dan banyak sekali peternak cupang yang kehilangan si telur-telur dari cupangnya ini. Nah, yaitu yang ketiga, pisahkan induk jantan dari induk betina ya. Induk betinanya itu harus dipisahkan dari telur-telurnya, dan biarkan si jantannya itu tetap menjaga telurnya ya. Seperti contoh ini ya, contohnya yang tadi tuh ya, yang kayak tadi tuh. Nah itu yang kuning itu, yang kuning ini. Nah ini yang betinanya ini gue isolasiin di tempat yang berbeda ya. Sementara yang pejantan ini yang gue tutup ini pejantan ya. Dan ini nggak disatukan ya. Jadi yang cupang jantannya itu dipisahkan dari betina supaya tujuannya itu biar si jantan itu menjaga telur-telur betina agar tidak jatuh ke bawah. Jadi kalau ketika ada telur-telur yang jatuh ke bawah, nanti akan dipungut oleh induk jantan pakai mulutnya. Jadi mulutnya itu langsung, jadi dia tuh kayak makanin ini burayaknya. Padahal dia tuh sebenarnya bukan mau makan ya, tapi katanya kayak makan. Cuman dia itu kira-kira mirip banget sama makan telur, padahal tuh sebenarnya nggak makan. Dia tuh nggak mungkin makan ya, karena di saat betinanya itu bertelur dan si jantan tuh menjaga telurnya, itu si jantan itu adalah sedang menjaga telurnya sambil dia berpuasa, dan dia tidak makan dan minum ya. Ya padahal airnya ikan nggak mungkin minum lah ya. Nah padahal ikan itu, jadi ikan itu nggak mungkin makan di saat dia menjaga si telur-telur cupangnya itu. Nah, yang keempat, kita masuk ke masa telurnya itu menetas ya. Dan ketika sekitar 2 hingga 3 hari setelah bertelur ya, dan induknya pun diisolasikan, dipisahkan dari si jantan ya, dan si jantan itu dimasukkan ya, digabungkan di telur-telurnya itu. Nah begitu menetas ya, kira-kira antara 2 hingga 3 hari telurnya menetas ya. Nah di saat menetas itu kita waktunya untuk memisahkan si jantan dari si
burayak-burayak ini. Jadi kira-kira kalau misalnya udah masih kecil ya, nah itu kira-kira begitu menetas itu kita langsung pindahkan, karena dikhawatirkan si jantannya ini bisa makan si anak-anakan cupang ini ya, si bayi-bayi cupang ini ya. Jadi istilahnya kalau orang hobis cupang itu namanya burayak. Dan burayak-burayaknya ini bisa dimakan oleh si jantan ketika sudah menetas ya. Dan bisa juga ya, jadi bisa juga disatukan, tapi ini sangat tidak disarankan ya. Kalau disatukan itu bisa dimakan oleh si pejantan ya. Jadi itu baiknya dipisahkan aja. Jadi kembalikan itu, disatukan lagi ke si betina biar nanti kawin lagi dan yang bertelur lagi gitu. Dan jika sudah burayak berumur sekitar 1 hingga kira-kira 14 hari ya, atau dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Nah, si cupang ini bisa dipisahkan dan ditempatkan di wadah khusus ya, wadah khusus ya, ke kotak gitu, kotak styrofoam atau kotak-kotak barang gitu ya, yang kayak tidak di supermarket itu, di lembaran sama gitu. Nah itu itu anak-anakan yang sudah berumur 2 minggu ini bisa diletakkan di situ, bisa dipisahkan, di breeding di situ sambil diberikan tanaman hias supaya tidak ada pertemuan langsung antara cupang anakan satu dengan cupang anakan yang lainnya. Jadi ya, nanti ada seni boleh ya, namanya itu filmnya atau di online shop ya, di aplikasi online shop namanya wadah pembesaran cupang. Itu bentuknya seperti tempat penampungan barang di market ya, kotak begitu yang warnanya kuning, coklat, kuning, merah, biru dan lain-lain. Nah itu bisa membesarkan cupang di situ. Kemudian yang terakhir, nah ketika cupang sudah berusia 2 bulan atau antara 2 bulan hingga 3 bulan, cupang itu bisa dipisahkan satu-satu, yaitu bisa terlihat ya, sekitar 8 minggu itu sudah terlihat jenis kelaminnya, bisa dibedakan antara jantan atau betina. Nah si jantan ini itu biasanya memiliki kepala yang lebih cekung ya, lebih cekung, yaitu memiliki jidat ya, jidatnya tuh lebih dominan ini. Tapi kalau yang betina itu dia memiliki kepala yang lebih landai ya, dan bentuk dan paling dominan adalah siripnya. Nah, siripnya itu terlihat sangat besar ya, sangat berkibar-kibar begitu ya, seperti ini. Nah saya tunjukkan lagi ya, gua tunjukin lagi sekali lagi. Nah ini betina tuh seperti ini nih. Nah ini nih siripnya itu nggak terlalu banyak ya, kecil ya. Nah kita coba lihat cupang pejantan. Nah pejantan tuh kayaknya seperti ini guys. Nah ini dia nih pejantan. Nah
itu sangat lebar ya guys, siripnya, siripnya. Oke, kita tutup lagi supaya si ikannya itu tidak merasa terancam, karena kalau si pejantan ini merasa terancam maka ia akan stres sehingga bisa memakan telur-telur yang sudah dikeluarkan oleh si betina. Jadi memang disarankan untuk ditutup ya, ditutup sehingga si telur-telurnya aman dan nggak dimakan oleh si jantan. Nah, kira itu ya. Dan ketika sudah 3 bulan lebih itu sudah layak jual. Ikan itu siap untuk dipasarkan. Nah, kira-kira kalau di sini ini antara 8.000 ya bagi anakan dan 10.000, antara 8.000 hingga 10.000, 15.000 ya, ada 15.000, bahkan ada yang harganya 52.000. Dan kalau cupang itu memang jawara kontes, cupang tersebut bisa seharga 250.000 ke atas. Itu emang cupang-cupang kontes ya guys. Dan untuk pakannya sendiri, dan ini adalah gue kasih tunjuk nih burayak-burayaknya ini adalah, nah bagi cupang yang baru menetas kira-kira umur 2 hingga 3 hari ya, 3 hari setelah menetas itu bisa diberi makan ini. Lihat nih guys, frozen Daphnia, pakan alami ikan hias. Dan ini adalah Daphnia nih kutu air, ini khusus untuk cupang yang berumur antara 3 hingga 5 hari ya. Nah di situ dan khusus untuk dewasanya sendiri itu kita tunjukkan ya, kita lihat ini cupangnya diberi makan cacing beku. Nah ini udah tinggal berapa nih ya, ada 9 kotak cacing beku ya, kira-kira gini. Nanti belinya di pasaran kira-kira seharga antara 12.000 hingga 15.000. Dan begitu juga dengan kutu airnya itu, Daphnianya itu sekitar 12.000 hingga 15.000. Atau kalau ada yang murah bisa 10.000 ya. Nah, oke, sekian dari video yang gua share. Jangan lupa like, komen di bawah bagi yang masih bingung, dan jangan lupa subscribe channelnya karena subscribe kalian sangat bermakna dalam perkembangan channel gua ya. Oke, terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.